tamat tauhidnya. Kenapa? Taholi mengosongkan. Apa yang dikosongkan? Hatinya. Dari sifat majmumah ke sifat mahmudah. Tahlil mengisi apa? Zikir. Sehingga terbit daripada hatinya itu sifat-sifat mahmudah. Semalam ada yang nanya tentang zikir 5.000 itu makannya satu tempat. Hanya latifatul qalbi. Kenapa cuma latifatul qalbi, Tuhan? Yang isinya itu 5.000. Sementara yang lainnya 1.000. Kenapa? Karena di dalam latifatul qalbi itu terdapat raja penyakit, sumber awal penyakit yang tidak bisa dibuang. Nggak bisa dibuang. Yang bisa hanya ditundukkan. 5 macam penyakit itu: hawa, nafsu, dunia, setan, iblis. Itu nggak bisa dibuang, Pak. Karena udah dari sono, ya kalau dibuang pun akan jadi masalah pula bagi kita. Hawa dibuang, gawat kita. Nafsu dibuang, apalagi sampai tak punya nafsu kasus itu. Nggak bisa 86 itu. Ya, nggak bisa 86 kalau nafsu dibuang. Dunia dibuang, mau kemana? Karena masih di dunia. Setannya dibuang, juga ribut. Gak punya keinginan untuk maju. Iblisnya dibuang, tak ada ibadah. Kenapa? Gak ada pengganggunya. Enak aja lempeng-lempeng. Jadi hawa nafsu dunia setan iblis ini itulah dipukul dengan 5.000. Sehingga terbit daripadanya nanti hawa nafsu dunia setan iblis itu berubah. Dengan sendirinya akan berubah menjadi iman, Islam, tauhid, ma'rifat, ihsan. Nah, menjadi imannya. Menjadi satu keyakinan dia yang putus kepada Allah, tiada bandingnya. Jadi seperti itu. Makanya tamat 40 hari mengerjakan, orang baru tarekat 40 hari dikerjakan berturut-turut tanpa batal, tamat ilmu tauhidnya. Karena sebanyak apapun buku yang dibaca, cuma itu ceritanya, nggak ada lain. Jangankan bukunya dibaca, tokonya kita beli, ceritanya cuma 3 perkara itu. Sementara orang tarekat baru sangat dini, sangat awal. Itulah yang perlu dikerjakan. Karena raja penyakit itu ada di qalbi. Bagaimana keterangannya? Bagaimana diterangkan? Sesungguhnya dalam diri anak cucu Adam itu terdapat segumpal darah. Apabila baik segumpal darah itu, maka baik seluruh perbuatannya. Bila buruk segumpal darah itu, maka akan buruk pula seluruh perbuatannya. Segumpal darah itu bernama qalb atau hati atau qalbi. Kalau menurut ilmu setan itulah jantung. Jantung. Bagus jantungnya, bagus yang lainnya. Karena dari jantung dipompa darah ke seluruh tubuh. Jadi cuma orang tarekat yang dapat, lain gak dapat, Pak. Kalau dapat pun dia hanya kelas pengamat, bukan pengamal. Ya amat-amatnya aja lah. Menurut pengamat, dari sini ke Medan 100 km. Tapi hanya mengamati, nggak pernah menjalani.
berapa tekongannya, berapa jembatannya, nggak tahu. Kalau orang tarekat nggak dipelajari, jalannya aja. Maka beruntung bagi kita orang tarekat. Kenapa? Sangat beruntung. Kita selalu diamanahkan memperbanyak zikir. Setiap tuan-tuan khalifah, saya muda, pembimbing dan lain sebagainya, Buya dan seterusnya selalu mengamanahkan kepada kita perbanyak zikir, perbanyak zikir. Karena orang yang banyak zikir akan selalu hadir hatinya kepada Allah. Orang yang banyak berpikir akan tambah ilmu pengetahuannya. Orang yang tambah ilmu pengetahuannya akan tambah pula kesombongannya. Maka kejar zikir, jangan kejar zikir. Makanya selalu banyak orang yang punya ilmu tinggi-tinggi selalu memandang rendah kepada orang-orang yang taklim. Semana ini si Polan mata-mata SMP jadi ustaz, cuman menang suluh aja dia. Ini contoh S2, S3, padahal kawan jualan S. Sombong kali nih. S2, S3 dia. Si kawan jualan S sudah. Ya. Jadi timbul kesombongan itu, Pak. Kecuali mereka itu orang-orang ahli zikir. Selalu tawadhu. Selalu tawadhu artinya, tunduk hatinya. Selalu merasa bodoh. Apalagi ketahuitan kita yang ditetapkan oleh Tuan Guru, selalu merasa hina, papa, miskin, dagil. Karena itu setelah saya selidiki, saya pelajari itu puncak dari kebahagiaan dunia ini, kemenangan di dunia ini. Saya Tuan dulu zikir masih kepada murakabah mutlak, saya udah dakwah Tuan. Udah dakwah, kemana-mana dakwah. Nggak takut di depan para man, enggak. Kenapa? Karena saya pakai 4, hina, papa, miskin, doi. Kalau saya nggak bisa jawab, saya bilang kredit. Sabar Pak ya, nanti saya tanyakan sama guruku, kita kipas lagi. Ah gitu. Karena saya memang merasa nggak memiliki. Ah gitu. Dakwah. Jadi alangkah ruginya bagi kita khalifah atau saya muda, khalifah yang takut dakwah. Sangat rugi. Maaf batin. Jam 3 jam ya. Nah gitu Pak. Gitu. Jadi gak usah takut. Gak akan terangkat tuan-tuan itu sebagai seorang khalifah, syarifah. Kalau Allah gak tahu. Tahu itu Allah. Makanya orang tarekat bilang memang betul orang tauhid. Nggak takut dia. Jadi kalau khalifah takut, berarti kurang zikirnya. Kalau kurang zikirnya maka kurang tauhidnya. Nah, kesana. Jadi orang tarekat nggak perlu takut. Orang tarekat nggak perlu ngaji pahala dosa, nggak perlu. Karena nggak makanan kita itu. Orang tarekat itu hanya yang diharapkan ilahi antamati diwarido kamat ini. Habis. Jadi jangan ada takut. Dakwah aja. Nggak takut di depan, nggak perlu takut. Ya ini kan pakai serban besar Pak. Nanti kalau ditanya nggak jawab, ya bilang aja kredit. Sabar ya Pak ya. Nanti saya tanya sama guru saya, nanti kita ketemu lagi. Nah itu. Gak perlu takut Mak. Saya pertama masuk ke pesantren ini dididik 50 Aqaidul Iman oleh beliau.
sampai mahir betul. Akhirnya karena dididik 50 apa di 5, cari imbang, cari debat. Habis ulama-ulama. Saya datangi yang ahli-ahli aku itu 5, sifat 20. Saya debat. Hanya saja saya tetap pakai patokan 4 perkara tadi. Hina, papa, miskin, doi. Gitu. Jadi saya nggak pernah takut kalah. Karena istilah kalah terapan beliau sama kami itu nggak ada. Kuncinya jangan kita di atas. Ilmu tauhid itu juga disebut ilmu kalam. Dalam kitab itu dinamakan juga ilmu kalam, ilmu ngomong. Jadi makanya nggak perlu khawatir. Maka saya heran, udah 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun jadi seorang alim fatwa, saya muda lah, kok nggak baik. Saya masih mutlak dulu tuan. Cuman waktu itu nggak boleh baik aja. Sudah baik cuman yang baik tuan-tuan khalifah lah. Waktu itu saya selalu join dengan Tuan Syekh Hasan. Terus dakwah. Jadi nggak ada istilah. Jadi kalau orang tarekat takut dakwah, udah aneh ini. Karena apa? Kalau memang betul hidup zikirnya, kecil dunia ini tuan. Nggak ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Minimal apa solusinya? Kalau ada pertanyaan, diem. Diemin aja, kenapa dong? Kita kan enggak dakwah campur egois. Kalau nggak bisa jawab malu. Padahal jawabnya pun kadang-kadang malah malu-maluin. Ngawur jawabannya. Kalau nggak bisa jawab diam. Mohon petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan maksud tadi? Saya kurang paham. Kan enak. Saya sebenarnya masih belajar Tuhan. Nggak usah meninggi Tuhan. Karena yang tinggi itu yang jatuh. Karena yang di bawah mana jatuh? Ada yang di bawah jatuh Pak? Enggak. Ada jatuh hati. Yang di atas yang jatuh. Kalau di bawah nggak jatuh. Jadi nggak usah khawatir takut jatuh. Makanya kalau ada dakwah, maka kepada bimbingan yang pernah saya bimbing, selalu saya tantang. Saya pernah bayar sekaligus satu hari 415 orang. Ayo imbangi. Karena saya pun gitu dulu Tuan. Tuan Syekh Hasan, Tuan Syekh Muhammad To'at. Semua orang itu dakwah, jago-jago dakwah. Saya enggak. Macam mana aku mesti lebih baik dari mereka? Itu prinsip saya. Aku harus bisa. Alhamdulillah. Dengan bimbingan dan doa guru berhasil. Malah paling banyak area pengajian. Karena nggak peduli. Ada wiridan di kampung orang, nggak diundang pun masuk aja. Ikut wirid. 1 hari ditengok kita yang paling lain pakai serban. 2 hari, 3 harinya disuruh soal tausiah. Baik, bawa tausiah. Ya insya Allah melimpah ruah jemaah. Apalagi sekarang tuan-tuan saya muda, tuan-tuan khalifah, syarifah, kita jadi pemain sekarang. Ayo, itu amanah ya. Kita jadi pemain. Buktikan kita itu mampu. Kalau kita menganggap gak mampu sampai kapan pun gak mampu. Mana kita secara sadar maupun tak sadar kita mengecilkan guru dan perguruan. Gak ada itu. Setelah saya jalani dari tanggal 6 bulan 2 tahun 1980
Saya pijakkan kaki di pesantren ini, saya jalani, ternyata nggak ada. Hanya ketakutan. Ketakutan kegelapan yang tak jelas. Tuan-tuan Hanifah itu cahaya di dalam kegelapan. Kenapa terbukti? Minta izin Tuan, saya datang dari kelam jahil atau alam jahil, gelap gulita. Seorang Hanifah itu sebercak cahaya di alam kegelapan. Itu dicari orang, Tuan. Kalau di alam kegelapan, apa yang kita cari tentu cahaya, walaupun sekecil mungkin. Makanya dicari, jangan heran. Datang orang minta izin Tuan, air putih lah minuman untuk anak sakit. Itu karena Hanifahnya itu. Ajak bai'ah. Bentuk apapun ajak bai'ah. Ajak bertorikat. Banyak metode yang sudah saya gunakan. Ilmu pengobatan saya gunakan untuk membai'ah. Untuk mengembangkan torekat. Ilmu pencaksilat dulu saya kembangkan untuk membai'ah, untuk mengajar bertorekat. Alhamdulillah ya, banyak khalifah-khalifah saya muda dari sana. Jadi jangan takut, apapun bentuknya. Nanam cabai, ajak. Ya cabainya kok bagus sekali Pak, banyak zikirnya. Kok bisa bagus Pak tanaman cabainya? Iya karena pakai ZA ini pupuknya. Apa itu ZA Pak? Zikir Allah. Ditambah lagi pupuk mop. Kan ada pupuk mop Pak ya? Ada. Mau Pak? Enggak. Mau apa Pak? Murokabah. Kalau pakai ZA dan mop, maka murokabah. Karena usaha itu hanya sekedar usaha. Allah yang menentukan rezekinya. Karena langkah rezeki pertemuan maut Allah yang menentukan, bukan usaha. Udah bisa kita buktikan di lapangan. Nanam cabai lebar kurang lebar, tumpur yang ada. Kenapa nggak ada yang mau beli? Ditanya, minta izin Tuan, Tuan nanam cabai Tuan apa yang Tuan harapkan? Hasilnya Tuan, oke. Hasilnya bagus, pohonnya bagus, buahnya banyak, seneng Tuan. Nggak laku. Kalau nggak ada yang mau beli mau apa? Mau ecer, mau bagi-bagi? Enggak. Usaha tanam, rawat, pupuk, rapikan. Rezeki Allah yang menentukan. Ada yang nanam cabai 2 hektar tumpur mati langsung. Ada yang 2 ranting malah kaya bisa beli. Makanya orang torekat betul-betul tauhidnya. Jangan ngawur. Makanya saya heran kalau ada seorang khalifah atau saya muda atau jemaah torekat stres karena usahanya gagal. Ini aneh bin ajaib. Sudah saya anggap aneh bin ajaib. Karena salah satu tauhid, terapan tauhid itu mampu bahagia walau dalam keadaan tersiksa. Itulah orang tarekat Sunan. Udah saya perhatikan, dakwah dulu. Jatuh dari kereta orang dakwah itu. Kok malah ketawa? Kenapa? Perjuangan itu gak sempurna Tuhan kalau gak ada bekasnya. Lu bekas apa? Bedol, punya, luka, ada tandanya. Nah gitu juga kita mereka gak usah khawatir. Nah macam sekarang ini fenomena sekarang ini bagi ibu-ibu maupun tuan-tuan yang atama. Saya perhatikan dari semalam ada yang lucu. Lo sidang kok ditakuti? Ya pun esok jawab aneh enggak modal gue. Walah, yang ditakuti kok sidangnya. Orang yang nyidang pun ya saya muda khalifah kok. Bukan hantu. Takutilah tatkala kita enggak hadir hati kita kepada Allah. Itu yang perlu ditakuti. Iya Pak, nanti itu ada apa namanya
biar cicing. Kalau nggak bisa jawab Pak cicing. Kok payah. Yang penting adil hati itu kepada Allah. Saya tak perhatikan budak-budaknya nampak wajah-wajah lama kawan. Nah, lupa dengan hakikat sebenarnya. Jangan. Nah, karena di sini pembinaan semua, bukan untuk saling jatuhkan. Jadi ngapain takut? Jawab aja. Karena jawaban yang salah aja pun itu satu poinnya. Jawaban yang salah itu satu poinnya. Nah, diem gak jawab, itu pun ada nilainya 0. Kan ada nilainya. Loh, 0 itu nilai loh. Nah, jadi ngapain takut? Taholi berarti. Jawab aja gitu. Paling nanti yang ngomong bingung, yang dengar pun bingung. Ngomong apa punya kawan ini? Jadi nggak usah khawatir. Selalu tafakurkan betul, hadirkan betul hati kita itu kepada Allah. Tauhidkan betul, esakan betul. Nah, itu kok malah takut nggak nentu arah. Sampai-sampai disuruh PKL pun, Pak bersihkan sana Pak. Ini lalinnya layaknya. Ya Allah. Takut lupa apa layaknya, ngapa layak rupanya kawan. Nanti perticing gawat ini. Orang perticing pun baru ini dengarnya kok. Gitu. Jadi nggak usah. Ini aja. Samina wa atona habis. Sebenarnya ini sama-sama kena nih. Tuan-tuan yang di sidang jantungan, yang di jantung jantungan. Nah, makanya kenapa jantungan ya kalau nggak lebih hebat tauhid yang di bawah ini? Nah, jadi ke sana, nggak perlu takut. Hadir hati kepada Allah. Dawamun ubudiyah jahir wal batin ma Allah. Hudurul qalbi ma Allah. Tafakurkan betul. Alhamdulillah saya perhatikan asal jalan malam saya perhatikan. Coba-coba tafakur. Walaupun metodenya tidur. Saya senang. Saya senang. Udah mantap itu. Nggak ada di kampung-kampung ini. Istighfarnya yang panjangan. Ya ngorok. Buat bayi aja. Istighfar lah itu agak. Karena itikat kita itu jadi doa. Anggap aja ngorok, kasihan ya. Jadi jangan. Tawadukan betul. Segala bentuk apapun beritikat baik aja. Ini para mana saling ngontrol malah keliling kok malah ketawa. Bukan para yang udah rumah kaya marah. Yang dimarahin tidur. Ya rugi. Pak PKL di sana yang disuruh malas. Aku marah ya goblok aku. Jangan, nggak mau disuruh, nggak usah marah kita. Kenapa? 5 perkara dalam terapan ilmu tauhid. Apa itu? Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah lupa, Allah nggak pernah selip aja nggak Allah. Terakhir, Allah nggak pernah ingkar sama janjinya. Yang rajin itu yang dapat. Nggak terhamping-hamping ya Allah oleh diri dan pengetahuan kita. Oh iya, si Fulan rajin kali sholat, aku makamnya kalau bisa dekatlah sama dia.
Kenapa? Syukur Allah selim. Ya, aneh ini. Oh, dia jikir aku di depannya tidur biar dapat pahala cipratan. Jangan. Jadi jangan. Buat aja. Karena dia pun selalu pesan, yang menang itu yang berbuat. Yang menang itu yang sabar, tenang, bukan yang merepet. Makanya semalam laporan minta izin ketua. Si Polan payah kali disuruh. Marah kau? Ya marah lah ketua. Yang lainnya rajin, dia enggak. Biarin aja. Loh, kok biarin? Ya iya. Yang rugi kan dia. Kenapa? Imbasnya tetap ada kepada tidur istirahat. Biarin. Karena nyesel nggak pernah datang duluan Tuhan. Nyesel itu belakangan. Orang berangkat merah dia sehat lah yo. Kenapa? Tugas kami sebagai panitia hanya sebagai pelaksana. Sebagaimana yang dia menangkap guru kepada kami, itu yang kami sampaikan. Mau berangkat enggak urusan. Berangkat syukur rezeki. Tapi kami tetap harus mendoakan yang terbaik. Iri boleh, dalam tarekat boleh, cemburu boleh. Tapi cemburu yang positif, iri yang positif. Ini kadang-kadang kita aneh. Orang ganteng kok cemburu sama orang jelek? Karena ini orang cantik cemburu sama orang jelek, kan rugi. Mungkin nggak ada Pak ya. Jadi nggak perlu. Kalau dia cantik, ganteng, sombong, pantas. Kenapa? Ada yang disombongkan. Wes jelek, sombong, coba baik. Jadi jangan. Maka terapan orang tarekat itu betul-betul pegang yang 5 tadi. Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah lupa, Allah nggak pernah selip. Yang terakhir, Allah nggak pernah ingkar sama janjinya. Kalau kita kuasai 5 ini dalam kehidupan sehari-hari kita, maka mampulah kita memegang dunia ini. Bisa kita pegang. Sehingga gak ada etikat jelek dalam hati. Ciri-cirinya udah mapan zikirnya, udah mampu membinasakan diri. Yang ada ruh ilahi. Kan gak ada ruh ilahi punya cemburu. Kalau sudah sampai kepada cahayanya, maka hilanglah gelapnya, kegelapannya. Jadi itu 7. Jangan tanggung-tanggung. Orang tauhid itu enak, mesti kita jadi balik jadi. Dari dasar terapkan betul zikirnya. Zikir ahsannya, zikir derajatnya terapkan betul. Terutama zikir ahsannya terapkan betul. Buya pada akhir-akhirnya selalu mengamanahkan kepada kita semua, perbanyak tafakur, perbanyak tafakur, perbanyak tafakur. Masih banyak sebenarnya di antara kita tak tahu tafakur itu apa, gimana. Tafakur itu bukan barang tunduk. Ya kalau perbanyak tafakur sampai berkekalan merem tunduk, ya ora kerja, ya ora masak. Enggak. Kita buka mata sambil ngomong tetap tafakur, Tuhan. Bu, bisa. Cuma dilatih. Sampai terbit hasanah-hasanah yang ada di alam sekitar kita. Hoba, kita dapat, kalau nggak dapat. Sampai pisah antara diri dan ruh ilahi. Ini kan masih kadang-kadang nampak belang-belang ini. Kadang iya, kadang enggak. Caranya lampu setir kurang minyak. Ketik modar orang.
Mati enggak, hidup pun enggak terang. Nah, jadi jangan terangkan betul. Jangan takuti. Masih takut sudah, masih takut juga perlu itu. PKL, buati. Karena di sini kita semua hadam. Saya hadam, tuan-tuan juga hadam di sini. Selama kita masih di rumah guru, kita hadamnya guru. Kalau kita masih menganggap berguru, supaya dapat makbrurnya berguru itu, anggaplah diri itu hadam guru. Kalau sudah punya etikat sedikit aja, merasa guru gawat gitu, jadi jangan. Bahkan Buya dulu selalu jalan sama saya, selalu bilang, saya ini bukan guru, saya ini hadamnya guru saya. Ya Allah. Jadi jangan. Etikat tetap kita itu hadamnya guru, sehingga rentetan antara wasilah, antara kita dan wasilah terus sampai kepada Rasul nggak putus. Jadi torekat itu juga tahu, itu aja pegang. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan omongan. Memang ilmu tauhid itu juga tersebut ilmu kalam. Banyak namanya itu. Ilmu tauhid, ilmu kalam, sifat 20, arkanuddin. Banyak namanya itu. Jadi jangan, kita harus tetap terapkan ketauhidan itu dalam kehidupan kita, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang penting, itu yang pokok. Ini dalam posisi karantina masih juga lari, sampai nggak ada bedanya nanti antara lupa dan ingat. Ada nggak pak bedanya lupa sama ingat? Bu, ada bu? Nggak ada. Nggak ada bedanya nanti lupa sama ingat. Tapi kalau kan masih ketakutan ya masih ada. Dibatasi oleh ketakutan kita ini. Sama pernah jemaah nanya kepada saya, minta izin Tuhan, saya udah bertorekat, udah zikir, udah tahajud, udah duha, udah suluh, bahkan suluh 40 hari, kok masih susah aja hidupku. Syukur. Kenapa? Salah minta. Loh kok salah minta pak? Iya. Satu hari satu malam itu ada 24 jam. Jujur pak, dalam hati yang paling dalam, banyak minta susah apa senang? Wah, minta susah, minta senang lah pak. Nggak mungkin minta susah. Bohong. Kenapa bohong? Kalau saya bilang, saya perhatikan, Tuhan itu lebih banyak minta susah dari minta senangnya. Makanya kabul, susah terus. Kenapa? Dalam satu hari satu malam itu ada 24 jam. Yang minta senang waktu kapan? Waktu sholat. Oke. 5 menit kali 5, 25 menit, belum ada 1 jam. Anggap aja 1 jam. Ditambah doa yang panjang itu. Jangan sampai sakit tangan ngangkatnya. Ditambah sujud lagi yang banyak-banyak, minta sama Allah sampai gelap batuknya. Apa itu? Peningnya. Paling 1 jam lebih sedikit. Taruhlah 2 jam. Masih ada 22 jam lagi. Potong tidur 8 jam. Berarti masih ada 12 jam. 14 jam lagi. Ayo. 14 jam ngeluh terus. Sesuk kebayar enggak utang gue. Enggak bayar modal lagi. Sesuk panen enggak padi. Enggak panen gawat aku. Besok harga sawit naik enggak. Ini ngeluh terus. Ngeluh dalam hati itu doa enggak? Doa. Nah, terimalah. Sengsara. Ngomong kok ngakune jalur sugih. Minta kaya. Jadi untuk minta kaya senangkan dulu hati. Kayakan dulu hati. Sebenarnya kalau saya perhatikan yang kaya itu orang torekat ini Tuhan. Yang suruh-suruh ini yang kaya ini. Enggak usah jauh-jauh.
Bagi daerah tuan-tuan masing-masing lah. Kalau dari Dumai, tengok siapa orang yang kaya paling kaya di Dumai. Ajak suruh berani nggak dia? Nggak berani. Kita diajak kaya mau nggak? Mau kali. Nah, karena koruptornya kan nggak takut. Sisa aja siap kok. Susah miskin siap gitu. Wes kere nyumbang pula kan kawan ini. Bukan sombong. Ya. Kita siap, apalagi tantang kaya. Wali kota, bupati, gubernur sampai Jokowi presidennya. Nah, kita ajak suruh berani kan ya? Tidak. Nggak berani. Kita diajak jadi bupati mau nggak? Kurang tapak, Pak. Kurang tapak. Maka orang tua kan gak ada yang takut. Gitu. Lucu ini orang tarekat. Cuman orang tarekat ini takutnya kalau mau disidang gitu. Padahal yang nyidang itu kenal ya Tuhan semua. Yang nyidang itu kenal Tuhan semua. Orang yang nyidang nggak biar langsung ya. Kalau biar langsung ya mungkin lupa. Ada prinsipnya dulu. Anak-anak sekolah di sini lu nanya, tak Tuhan. Ya, apa itu? Pidato supaya lancar macam mana? Pakai robito. Oh iya. Itu dia pidato pakai robito. Wah gencar. Hidup betul dong pidatonya. Karena suara mic-nya sampai ke bawah, dia denger. Naik, dia duduk di depannya. Apa katanya? Lah kan, ini yang susah nih. Kalau pakai robito, robitonya di sini. Hilang lah ini kan. Hilang lah gawat ini kan. Bingungan ya. Jadi jangan. Orang jago orang terekat ini. Berani ngutang 2 tahun kan hebat nih. Iya kan? Harus gawat lah. Timbang 5 tahun lagi juga enggak ini. Nah, jadi kita orang hebat. Insya Allah itu berkah. Kalau tafakurnya selama di sini betul-betul, betul-betul tafakurnya. Jangan pikirkan yang macam-macam. Kalau tafakur enggak. Jangan tafakur yang enggak, gitu aja. Jangan pikirkan, nafikan dulu. Allah udah janji jelas kok. Kalau kau ingat kepadaku dengan sebenarnya, aku akan lebih ingat kepadamu. Kalau kau susah karena aku, tak mungkin. Karena aku akan selalu mengingatmu. Lo diingat Allah gak mau kita. Ya mau kali. Cuman macam mana mau diingat? Awak ingat kadang enggak, kadang iya. Jadi jangan. Jadi mulai besok jangan saya lihat lagi wajah-wajah ketakutan ada di sidang. Tak mau. Yang ngidam itu seneng Tuhan. Kalau nengok Tuhan ketakutan. Telah itu. Jadi nggak perlu itu. Orang kami, saya pribadi sebagai ketua umum Dewan Masjid, saya berharap Tuhan bisa selesai makbul semua. Amin. Tanpa halangan. Amin. Karena Tuhan tua saudaraku. Baik di sini maupun di sana nanti. Amin. Yang lainnya belum tentu. Jadi saya selalu berharap, apalagi di bahu saya emban amanah. Selesaikan mereka ini. Itulah kata beliau. Jadi saya selalu berharap, sedih saya kalau gagal. Jadi kuncinya dalam menerapkan selama hataman ini samina wa ta'na itu. Nah, disuruh tidurlah. Jangan bangkit sebelum disuruh bangkit. Nah, karena kalau belum bangkit disuruh bangkit, belum dibangunkan udah bangun, ini kasus. Udah ada fenomenanya kan. Kalau tuan-tuan batal tidur istirahat itu dikarenakan penjaga, maka tuan tahun depan boleh ulang kembali. Tapi kalau batal karena diri, terpaksa ngulang dari 5
Ibu goceng balik goceng. Jadi jangan kecewakan keluarga yang dukung kita semua. Jangan takut sama yang idam. Takut kalau kita nggak berbuat baik di sini. Nah itu. Ini rumah kita, inilah pesawat kita, inilah langkah kita untuk menuju akhirat nantinya. Nah itu jangan. Nampak dari sini. Dari sekarang ini nampak. Ini Tuhan ini bakal jadi pejuang betul-betul nantinya. Ini ibu ini juang. Apalagi terutama bagi ibu-ibu. Ujian tantangan ibu-ibu itu setelah atap ini cukup besar. Kenapa saya tahu seperti itu? Saya capek bimbing Mbak Bu. Ternyata sekian lama itu bimbingan itu hanya berapa orang jemaah dari ibu-ibu itu yang mampu dakwah. Yang mampu dakwah. Ada yang mampu dakwah, sangat sedikit yang betul-betul mampu dakwah. Kebanyakan banyak ikut-ikutan dakwahnya. Karena mungkin emosi, nggak mampu dakwah, yang di rumah didakwai. Jadi jangan. Padahal saya ibu duduk di rumah, izinkan bapak dakwah dengan baik dan benar, doakan baik, ibadahnya sama. Ini juga asal balik diceramahi, kemudian. Ya hilang ilmu ini. Gitu. Jadi jangan. Etikatkan betul. Jangan hanya cuma pelajaran. Etikatkan terapkan ilmu tarekat itu. Orang nggak banyak kok. Kafiatnya 10, syaratnya 7, ilmunya 17 tingkat, habis. Robitonya guru. Suluknya kalau kali hari 10 hari kan itu aja ceritanya. Kok bingung? Yang disidangkan nanti pun jadi itu aja, nggak keluar dari itu. Apalagi ibu udah ada enaknya. Nggak mungkin penyidang itu nanya tentang batu asam ledakan sama ibu. Itu udah kurang 1 poin. Udah menang 1 poin ibu. Kalau bapak-bapak ini tahu aku kena lagi. Orang kafe 10 kenali, kok kafe gagal kamu jangan. Jadi kesana, ya. Jadi jangan. Minum. Jadi nggak payah tauhidnya orang tarekat, nggak payah. Samina wa ta'na sampai. Nggak perlu ribut-ribut. Dakwah. Kalau yang nggak pintar dakwah, datang ke rumah biar aja. Orangnya enak dakwah itu. Sampai pernah saya buktikan kepada seseorang, diem aja kok udah berhasil kau dakwah. Iya. Duduk di masjid diem aja, pikir, itu undungnya. Memang sehari 2 hari fitnah. Nggak usah diopeni lah. Kalau pepatah wali-wali Allah di Jawa sana bilang kan, gagak kalau tunggul menanggi. Tahir capek gagain nengkreng kan tunggul. Jadi nggak perlu. Coba kau tafakur betul-betul. Ini udah saya buktikan. Iya Pak ini Bilal semalam marah-marah saya. Kenapa? Saya tafakurnya selangit suruh. Enak tafakurnya. Orang itu sholat, saya tafakur terus. Ya kau aneh. Tapi timbul satu pertanyaan. Kenapa kau bisa buat tafakur? Mereka ingin tahu. Nanya. Si jemaah tadi kularan jawab. Kecuali yang lurus-lurus. Kenapa kau jago kali dulu tafakurmu? Nggak tahu. Aku cuma itu yang tahu. Itu yang disuruh guruku. Siapa gurumu si Polan? Boleh aku ketemu gurumu? Boleh. Apa syaratnya aku ketemu guruku? Baik kau. Kalau nggak baik nggak boleh. Baik. Banyak pengalaman-pengalaman ini yang saya perhatikan, malah ngalang-ngalang yang dakwah. Gara-gara sholat cepat udah baca puluhan orang yang baik apa gara-gara itu.
Sholat cepat. Pak Cik saya itu hafiz Quran. Pak Cik saya itu hafiz Quran. Capek saya ngajak berkorekan gak mau. Tahu-tahunya bai'ah sama Tuan Amir Kulali. Saya tanya, Tuan, kenapa Pak Cik bisa bai'ah sama Tuan? Nggak tahu aku. Jawabnya nggak tahu. Aku tanya Pak Cik, kenapa Pak Cik bisa ngambil bai'ah sama Amir Kulali? Tuan Amir Kulali, sholatnya cepet kali. Aku belum sampai Fatihah dia udah sujud. Belum sampai Fatihah dia udah sujud. Ku coba secepat mungkin kalah. Jadi apa Tuan? Ku tanya lah, kenapa cepat kali sholatnya Tuan? Itulah yang diajarkan guruku. Ya kalau gitu aku mau jumpa gurumu lah, mau belajar. Boleh. Macam mana caranya? Bai'ah. Bai'ah. Pak Cik bai'ah. Padahal habis Quran itu. Sekarang jadi imam masjid di Masjid Raya Kandis. Jadi jangan ambil hikmahnya yang bahaya ya. Kalau nggak perlu dilarang nggak usah lah. Kadang-kadang kita overdosis sekali ya. Orang belum marah kita udah ngamuk. Orang belum minta kita udah memberi, ini yang payahnya. Mungkin karena udah terlalu bersih hatinya itu. Gitu ya. Nah, itu. Mungkin udah terlalu banyak zikirnya sehingga implementasinya seperti itu. Mungkin juga. Nah. Jadi jangan takut berserban pun jangan. Kenapa Tuhan nangis? Rindu kali aku sama almarhum Buya Tuhan. Oh iya, Tuhan betul idolakan Tuhan dulu. Iya. Tuhan dulu ingatku pakai serban, Tuhan enggak idola apa? Itu aja udah kasus dia. Musokok. Kok katanya mengidolakan betul mana? Si A mengidolakan Romai Rama, artis. Buktinya nampak. Gaya ngomongnya gaya Romai Rama. Gaya kehidupannya, langkahnya, rambutnya semua pakai macam Romai Rama. Itu tandanya dia mengidolakan si Romai Rama. Nah. Jadi kalau kita nggak mungkin kan nggak mengidolakan Buya. Hah? Tapi hanya batas ngomong mungkin. Buktinya kalau jumpa di kampung pasti ada yang bisa serban. Idola opoi. Nah, jadi jangan, ibu-ibu pun itu jangan. Ingat kalau kita mau marah ingat bilang. Ingat, insya Allah terima. Terima. Udah mau ngamuk ingat. Ya kasih tuh. Kalau mau banting diri pun tengok. Ingat Robito. Mudah-mudahan yang batik nggak pecah. Kenapa? Dari plastik. Milih batik milih. Nah, kalau dulu nggak milih-milih sekarang milih-milih dia berarti. Oh saya doa lah. Nah, jadi bisa. Jadi gitu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Palukan, tafakurkan, baik dalam tertutup mata maupun terbuka. Nah, sama. Terutama kita yang muhatamah nih. Jadi PKL ini Tuhan, itu terapan. Itu saya lihat, saya perhatikan, mampu nggak nerapkan di sini itu dalam kerja itu masih jikir nggak? Cuman mau saya tegur, saya malu nanti. Kalau dulu batalnya sama saya tegur betul, ini nggak berani saya tegurnya. Kalau dulu saya tegur, jikir, nah gitu. Murakabahmu hidupkan. Ini mau saya tegur udah serem duluan dia. Kenapa? Sehingga yang pikiran sidang. Ya nggak berani tegur. Malah lebih serem dia daripada awak. Diketat-ketatkan mukanya. Kalah nekermen. Jadi beda kan. Ketatnya ngeri. Jadi jangan. Mau masuk tempat ibu motor pun, wow, ketat tuh. Cantik orang malah ketat. Nah, jadi jangan.
Jadi terapan tauhid ilmu tarekat itu udah hakam dizikir. Zikirkan betul. Terapan betul. Tinggal terapan ya Tuhan. Ingat, Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah lupa, Allah nggak pernah selip, Allah nggak pernah ingkar sama janjinya. Yang berbuat itu yang menang, yang bangun itu yang menang, yang berdiri itu yang menang, yang mengerjakan itu yang menang. Jadi sekedar demikian, acara ini kita tutup dengan acara mujakarah. Syukur pada Tuhan yang ada unek-unek yang tidak ditanyakan tentang seputar tidur di vihara dan prinsip-prinsipnya. Saya kasih waktu untuk kita tanya jawab, syukur-syukur ya kita saling mengisi lah, saling sharing, ya, agar lebih baik menjadi yang terbaik. Pesan saya terakhir kali, setelah pulang Solo ini, hendaklah kita jadi tetap lebih kuat mendudukkan makam hina papa miskin doi. Karena di bahu kita semua amanah daripada guru kita. Di bahu dan di kepala kita amanah guru kita kepada kita. Amanah apa itu? Ilmu torekat Naksabandia ini ada di pundak dan kepala kita. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.